Kejahatan sosial media. Manar adalah seorang gadis yang berusia 16 tahun. Dia mengenal Facebook dari teman-temannya. Mereka berkata pada Manar bahwa Facebook itu menyenangkan. Sampai akhirnya Manar pun membuat halaman Facebooknya sendiri. Kemudian ia meletakkan gambar profil mawar merah yang indah di halaman Facebooknya, dan ia juga hanya berniat untuk menambahkan pertemanannya dari teman-temannya dan kerabatnya saja. Dan memang itulah yang terjadi pada awalnya. Setiap hari dia mendengarkan lagu dan menonton video romantis serta gemar melihat gambar-gambar romansa lainnya. Karena layaknya seorang gadis pada umumnya, Manar sangat menyukai hal-hal yang berbau romansa. Namun pada suatu ketika, Manar menemukan seorang temannya yang meletakkan mahkota di fotonya dan gambar perjalanan mereka bersama. Dan hal tersebut disambut dengan komentar dan kekaguman dari banyak orang. Sehingga Manar berkata dalam hatinya, "Mengapa aku tidak melakukan seperti yang temanku lakukan ini?" Lalu Manar pun mulai mengunggah banyak fotonya ke halaman Facebooknya. Dia pun mulai menerima pertemanan dari semua orang, bahkan dari orang asing sekalipun. Sampai akhirnya, ia mulai mendapatkan respon dari orang-orang yang mengomentari foto-fotonya dengan positif. Seperti misalnya, betapa indahnya foto ini, dan kata-kata pujian lainnya, serta memuji kecantikan Manar. Tentu saja karena Manar menyukai pujian ini, ia pun semakin sering menambahkan fotonya. Namun suatu ketika, saat dia masuk ke akun Facebooknya, ada seorang wanita bernama Marwah yang berbicara dengannya dalam dialog berikut. "Halo, hai, siapa kamu? Aku Marwah dari Mesir, usiaku 30 tahun dan aku sudah menikah. Bagaimana denganmu?" "Aku Manar dari Kairo, usiaku 16 tahun. Kemudian Marwah berkata, "Tahukah Manar, aku pernah seperti dirimu beberapa waktu yang lalu, sering memposting dan mengupload foto ke Facebook. Namun suatu hari bencana datang menimpaku, di mana aku menemukan seorang pemuda yang memberitahuku bahwa dia menyimpan fotoku dan ia memintaku untuk bertemu dengannya. Aku lantas memarahinya karena itu tidak sopan. Namun dia berkata kepadaku, 'Jika kamu tidak mau bertemu denganku, maka aku akan menyebarkan fotomu di semua forum dan aku akan mengeksposmu.' Setelah itu dia mengirimiku sebuah foto gambar diriku yang sedang bertelanjang. Padahal itu hanyalah foto editan, tapi seolah-olah itu nyata." Manar pun sontak berkata, "Apa? Bagaimana bisa? Ini bencana." Lalu ia pun bergegas untuk menghapus foto-fotonya tersebut. Namun tiba-tiba dirinya dikirimi semua foto dirinya yang sedang tidak berbusana. Sehingga Manar pun terkejut, karena ia masih muda dan belum bisa mengambil keputusan yang tepat, serta berpikir dengan baik. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Marwah pun meminta Manar untuk menemuinya, sehingga Manar berkata kepadanya bahwa ia akan bertemu dengannya. Manar pun pergi dan bertemu dengan si pemilik akun bernama Marwah tersebut, yang mana ternyata ia adalah seorang lelaki yang bengis. Lalu lelaki itu pun memintanya untuk pergi bersamanya ke dalam apartemennya. Dan sayangnya, Manar pun ikut pergi bersamanya. Sesampainya di apartemen,
Manar mendapati di dalam apartemen tersebut 2 lelaki lainnya, sehingga Manar pun menjadi korban kejahatan nafsu mereka bertiga. Dan setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan darinya, Manar meminta mereka untuk menyembunyikan foto-foto telanjang miliknya tersebut. Namun betapa kejinya mereka karena mereka berkata kepada Manar, "Setiap gambar dirimu akan tetap kami simpan dengan aman." Karena ketakutan Manar terhadap keluarganya yang semakin kuat, ditambah dia sudah kehilangan kehormatannya, Manar pun takut untuk kembali pulang ke keluarganya. Dan dia pun tetap tinggal bersama orang-orang terkutuk tersebut yang memperdagangkannya sebagai pekerja prostitusi. Sampai Manar pun berubah dari yang mulanya hanya seorang gadis polos dengan Facebooknya, kini menjadi seorang gadis malam. Ini adalah sebuah kisah nyata yang diterbitkan dalam surat kabar di Mesir. Sampai akhirnya kejahatan tersebut terungkap dan para pelaku kejahatan itu tertangkap serta diadili. Karena kejahatan mereka yang telah mempekerjakan Manar sebagai wanita malam, ditambah usia Manar yang masih di bawah umur.